Selamat datang di podcast Nakes Berkarya. Yeay, selamat datang teman-teman. Dan juga hari ini, di video kali ini, sebenarnya kita kedatangan tamu istimewa. Wih, jauh teman-teman. amat. Ih, Padahal deket ya, iya. 2 kilometer doang kayaknya. Jadi sebenarnya di video kali ini kita akan punya tema yang sangat menarik nih hari ini, yang bakal kita kupas tuntas bersama narasumber kita yang biasa kita sebut di sini master. Is. Ya, the best. Master apa ya. itu? The best, pokoknya yang paling the best di sini gitu ya. Nah, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu nih ke rekan narasumber kita yang termaster hari ini. Dengan siapa, Kak? Halo, saya dengan Fitri Yunita. Yes. Saya perawat di Puskesmas Semanan 1. Wow. Cukup segitu aja kali ya perkenalannya. Soalnya nanti akan bahasnya panjang juga ya, kayak gitu ya. Oke deh, kita mau bahas apa sih, Kak? Topik hari ini kita bahas tentang TBC. TBC ya, apa sih Kak kepanjangannya tuh? Ya, TB atau TBC itu tuberkulosis. Jadi penyakit yang disebabkan oleh Mycobacterium. Yaitu tadi nama bakterinya tuberkulosis. Biasanya sih menyerang di paru-paru, tapi tidak menutup kemungkinan di organ-organ tubuh lain. Oh, jadi bisa komplikasi gitu ya. Bisa. Nah, jadi sebenarnya Kak, bukan secara ilmiah ya, maksudnya secara biar masyarakat awam tahu nih, sebenarnya itu TB kan, kalau secara bahasa ilmiahnya TBC itu kan tuberkulosis tadi ya, kayak biar orang awam tuh tahu apa sih nama lainnya gitu, Kak. Iya, kalau di masyarakat biasanya disebut dengan flek. Oh, flek. Iya. Cuman kadang ini juga sih, ada juga yang nyebutnya paru-paru basah. Oh gitu. Mereka taunya begitu gitu. Nah, sebenarnya kalau itu sama aja sih, pengobatannya juga sama-sama aja. Pengobatannya sama-sama aja. Cuma kalau kita dari nakes biasa kita sebutnya TBC, tapi orang awam taunya flek gitu ya. Itu tanda gejalanya apa sih, Kak? Tanda gejalanya biasanya batuk, itu bisa 2 minggu atau lebih. Demam. Nah, demam ini sebenarnya juga nggak spesifik. Ada juga yang kita temukan bahwa pasien-pasien ini nggak ada demam. Oh gitu, ada juga ya yang nggak demam. Nah, penurunan berat badan secara signifikan itu, terutama pada yang anak-anak ya. Oh gitu ya, banyak juga yang anak-anak. Banyak. Jadi kalau anak-anak yang nggak naik berat badannya dalam beberapa bulan, harusnya kita screening ke arah situ juga. Oh gitu. Kalau dewasa juga tidak menutup kemungkinan ya, Kak? Dewasa mayoritas ya penurunan berat badan itu pasti ada. Jadi bisa kena di segala usia gitu ya? Bisa ya. Kan sangat menular. Sangat menular. Penularannya seperti apa sih, Kak? Untuk penularannya ini melalui droplet ya, kalau kita sebut droplet. Tapi bahasa awamnya itu sebenarnya punceratan air liur. Air liur. Jadi dari batuk ya, batuk ya. Makanya kalau orang-orang yang sudah terdiagnosis TB harus pakai masker. Oh, wajib. Nggak boleh enggak gitu. Oh gitu. Karena itu sangat menularkan. Kalau dia batuk, sekali batuk air liurnya keluar, muncrat di mana-mana, udah beribu bakteri yang bisa menularkan ke orang lain. Agak serem juga ya. Jadi tadi kan ada demam, batuk. Selain itu ada lagi nggak, Kak? Ada juga yang sesak nafas. Oh, sesak nafas disertai sesak nafas. Cuman nggak spesifik, nggak setiap orang juga sesak. Oh gitu. Oke, jadi tadi selain demam, batuk, sesak nafas, ada hal lain nggak, Kak? Misalkan selain batuknya itu biasanya batuknya bentar aja atau dalam waktu yang lama kayak gitu? Biasanya sih batuknya di atas 2 minggu dan berdahak. Oh gitu. Maka yang kita periksa dahaknya. Jadi ada namanya pemeriksaan BTA itu, dan ada juga yang dengan pemeriksaan tes cepat atau yang disebutkan TCM yang sekarang lebih canggih lagi. Jadi cepat terdiagnosa juga. Itu di puskes kita bisa periksa ya, Kak? Bisa dong. Wow, keren banget puskesmas kita. Di puskes itu sebenarnya komplit. Tuh kan, kata master bisa periksa di puskesmas, teman-teman. Cuman kadang orang-orang aja yang aku mau ke rumah sakit aja. Sebenarnya kita ada semua, dari pemeriksaan, tes cepat pun juga ada. Tuh gitu. Ada semuanya teman-teman. Aduh ya ampun. Dan pastinya berkompeten ya, dokter-dokter dan
staffnya itu. Udah saya gitu. bilang master, ya kan. Nah, tadi selain itu Kak, batuk, sesak, demam, ada hal lain nggak Kak? Mungkin diare seperti itu? Kalau disertai diare jarang, Jarang ya. kecuali yang dia komplikasinya sama HIV. Oh, gitu. Jadi bisa sampai HIV ada ya, Kak? gini, ada kondisi tertentu yang biasanya itu cepat menimbulkan cepat dapat tertular TBC itu. Misalkan satu kondisi pasien tersebut kekebalan tubuhnya menurun, Oh gitu. imunnya menurun, seperti kalau dia punya HIV, Waduh. riwayat HIV, riwayat DM, kayak Waduh. gitu. Terus satu lagi gizi buruk. Waduh, Itu berat juga penting ya. banget loh. Betul. Jadi cukup complicated ya Kak Iya. ya, seperti itu Makanya untuk pengobatannya pun juga complicated. Waduh. Harusnya dari ahli gizi pun harusnya ikut berperan nih, harusnya. Oh gitu ya, oke deh. Nah ini pemeriksaan penunjangnya tadi apa aja Kak? Boleh diulangin lagi? Yang pertama BTA, cek BTA, dahak ya. cek Kalau dahak. orang awam sih reak biasanya cek reaknya itu bisa kita lakukan di sini. Nah, kalau untuk yang tes cepatnya atau yang disebut TCM itu kita kirim ke puskesmas kecamatan karena alatnya gitu. hanya ada di sana. Oh gitu. Yang pertama itu, terus pemeriksaan penunjangnya biasanya ini cek gula untuk yang dewasa sama VCT untuk cek HIV-nya. Oh gitu ya, jadi cukup banyak ya Kak ya cara pemeriksaannya ya. Tadi kan kata Kakak ada BTA, cek reak. Nah itu cek reaknya atau cek dahaknya itu harus di jam berapa sih Kak bagusnya gitu loh? Kalau biasanya kita ambil satu itu di malam hari, satu lagi pagi hari. Oh jadi Bisa, ada 2 kali pengambilan ya? sebenarnya bisa 3 kali juga sih pas yangnya mau. Jadi sewaktu aja bisa jadi, bisa juga. Cuman biasanya kita ngambilnya 2 kali aja. Itu. Dengan pemeriksaan itu sudah bisa menegakkan diagnosa Sudah. TB Kak? Iya sudah. Waduh. Kecuali kalau si pasien ini dengan kondisi yang berat badannya menurun terus tapi nggak ada bakterinya alias istilahnya hasil BTA-nya negatif, kita biasanya baru anjurkan untuk ronsen. Oh gitu. Jadi ada ronsen anjuran itu ya? di lini terakhir. Oh jadi ada anjuran ya, Iya. seperti itu ya. Dan kita bisa bisa merujuk juga ya Bisa. Kak ya dari puskesmas Ya, ya tuh teman-teman. Jadi kalau misalkan ada yang ciri-cirinya di rumah seperti itu, tadi ya udah disampaikan oleh narasumber kita, bisa cek BTA, bisa cek TCM, dan juga kalau misalkan pemeriksaan torak juga bisa dari kita dapat rujukan seperti itu ya Kak ya. Jadi surat pengantarnya dari kita. Betul. Jadi ini benar-benar fasilitas pelayanan kesehatan yang mumpuni ya Kak ya. Jadi apa aja sebenarnya bisa kalau teman-teman pengen lebih tahu gitu. Kalau untuk standar puskesmas di Jakarta sih saya yakin semuanya bisa ya. Yakin bisa. Yakin Tuh, karena kan? udah istilahnya di DKI gitu loh. Betul. Jadi, Secara gitu ya Kak. Fasilitasnya udah mumpuni lah. Betul, setuju banget sih aku. Terus kan tadi udah itu Kak pemeriksaannya ya. Nah tata laksananya gimana nih Kak untuk pasien-pasien ini Kak? Jadi sebenarnya TB itu ada namanya kategorinya. Jadi ada kategori 1 dan kategori 2. Disebut TB kategori 1 itu kalau dia emang belum pernah sama sekali pengobatan. Itu. Jadi nanti dikasih obatnya untuk TB kategori 1. Oke. Itu range waktunya bisa 6 bulan sampai 8 bulan tergantung situasi si pasiennya sendiri panjang gitu. banget ya pengobatannya ya. Untuk yang selanjutnya itu ada kategori 2. Untuk kategori 2 ini biasanya bukan biasanya sih, itu yang sudah pernah pengobatan. Bisa jadi dia kambuh lagi, gagal pengobatan, ataupun saat yang pengobatan pertama itu dia nggak tuntas. Oh jadi bisa juga nggak tuntas gitu bisa, ya? Iya. Nah yang pengobatan lini kedua ini yang lebih susah, lebih sulit jadi ya lebih Kak? panjang waktunya dan lebih berat. Karena bisa berapa lama tuh Kak panjangnya? paling minim 8 bulan, bisa sampai setahun. Itu paling minim ya Kak ya? Karena ada ininya, ada yang fase di awal atau fase intensif itu ada injeksinya juga, bukan hanya obat oral gitu. Jadi ada obat oral dia minum ya Kak ya, maksudnya ya, sama ada yang disuntikin. Ada yang disuntikin juga. Jadi berat gitu. Itu biasanya kenapa Kak dia bisa sampai panjang gitu pengobatannya? Jadi misalkan bertambah gitu di 8 bulan kayak gitu. Kondisinya yang tidak
maksudnya belum menunjukkan perbaikan saat di sisi di 8 bulan yang pertama itu dia belum perbaikan, belum bagus banget. Belum perbaikan. Pasti kan belum. kita evaluasi lagi. Gitu. Biasanya evaluasinya berapa kali sebulan tuh Kak? Untuk yang kategori pertama itu masuk ke 2 bulan kita cek ulang dahak. Cek ulang dahak Ya. setelah 2 bulan. Masuk lagi ke 5 bulan, setelah itu baru nanti di akhir pengobatan. Oh, ada cek Gitu. lagi. Iya, itu pun disesuaikan sama klinisnya ya. Oh gitu. Jadi kalau misalkan ya dia hanya keluhannya demam batuk awal-awal, jadi total 6 bulan itu 3 kali cek dahak Iya. ya Kak? 3 kali cek dahak. Ada nggak sih Kak yang sampai harus dia pengobatan sampai 1 tahun atau Ada, lebih gitu? Ada. Waduh. Dan kategori anak juga ada ya. Jadi ada kategori 1, kategori 2, kategori anak. Sama gitu. kategori MDR. MDR itu istilahnya yang dia itu udah resisten sama obat-obat Oh gitu. yang Jadi lini pertama, lini kedua pun dia udah resisten. resisten tuh aslinya nggak mempan. Dia nggak mempan, lagi, iya gitu. udah nggak mempan lagi pakai obat-obat tuberkulosis yang Oh biasa. gitu. Jadi harus gimana tuh Kak? Kalau Kayak ini sudah ranahnya rumah sakit, jadi oke. wewenang kita hanya sampai ke TB kategori 1, kategori 2 sama TB anak. Gitu. Oh jadi kalau misalkan dari segi klinisnya udah dia tidak baik gitu ya Kak ya, kemudian sudah lebih pengobatannya lebih dari 1 tahun tidak kunjung membaik, itu bisa kita rujuk juga Bisa, ya Kak ya. bisa. Seperti itu ya. Kemudian ada jenis obat seperti apa sih Kak kalau untuk yang kategori 1, kategori 2 seperti itu? Untuk obatnya sebenarnya regimennya sama, Mm-mm. OAT juga. Cuman kalau kategori 2 ada ditambah lagi 1 obat dan obat injeksi itu tadi. Oh gitu. Kalau kategori anak beda lagi. Oh, Cuman beda lagi ya? komponennya sama, isi komponennya sama, cuman cara minumnya yang berbeda. Oh Gitu. hanya cara minumnya. Gimana tuh Kak cara minumnya Kak? Nah, kalau kategori anak Mm-mm. itu sampai 6 bulan atau 8 bulan pengobatan pun dia harus setiap hari. Oh harus minumnya. setiap hari ya? Kalau kategori 1 kan masih hanya intensif doang, fase yang 2 bulan di awal istilahnya 56 kali itu setiap hari. Selanjutnya seminggu hanya 3 kali minum. Oh hanya gitu. 3 kali minum. Tapi rata-rata banyak kegagalan itu karena panjangnya waktu pengobatan Panjangnya itu. Jadi waktu. sudah enakan nih, udah nggak batuk lagi, udah nggak sesek lagi, ya Oh. udah stop pengobatan itu yang bikin gagal. Jadi gitu. kayak seolah-olah kayak ngerasa udah sembuh tapi ternyata belum waktunya. Belum gitu ya, selesai. belum selesai ya. Banyak Kak yang seperti itu pasien di wilayah ini Kak. Untuk Samanan 1 sih 2001 nggak ada yang drop out. Cuman yang kita rujuk ke rumah sakit sih karena komplikasi ya, TB HIV kayak gitu. Itu ada. Tapi nggak sampai drop out juga sih. Nggak sampai drop Ya, out. Drop karena out ada ya, Kak. namanya TB mangkir juga. Jadi kalau kita itu kalau misalkan dia dalam jadwal waktunya ngambil obat hari ini, 3 hari ke depan dia nggak datang ngambil obat, pasti kita follow up. Oh, Ada kunjungan rumah gitu. juga. Nah, kita punya kader-kader hebat nih di sini yang Waduh. melacak di mana rumahnya dan kita kunjungan ke situ. Kita gitu. sampai ngelacak ke rumah teman-teman. Di mana lagi kalau misalkan bukan di Nah. puskesmas. Jadi kita ini nggak hanya pasien yang kesini tapi kita bisa kunjungan. Yap, betul. Gitu. Iya. Jadi sangat-sangat kooperatif ya petugas puskesmas itu bersama kerjasama dengan kader. Kita kunjungan ke rumah. Kurang apa lagi coba? Ya Enak kan? Enak banget sampai sebenarnya dikunjungin. Coba. puskesmas itu komplit sebenarnya. Komplit banget teman-teman. Cuman ya itu mungkin kurang disukai kali ya. Karena apa ini? Dari Saya nggak tahu deh. masyarakatnya. Tapi kalau ke puskesmas Samanan 1 sih nggak mungkin ya, Nah, karena udah petugasnya ramah, baik, udah pokoknya the besto ya teman-teman. Jadi Kak, waduh ada tambahan nih. Jadi nanti itu ya Kak ya tadi udah ada tanda gejala. Kalau misalkan teman-teman ada yang merasakan seperti itu bisa langsung datang ke puskesmas. Nah, terus Kak, jadi kalau misalkan sudah ada nih yang berobat udah selesai 6 bulan gitu ya Kak, atau 7 bulan, itu saat menyatakan oh sudah betul-betul sembuh tuh gimana sih Kak? kalau akhir pengobatan kita cek lagi dahak. Dahaknya udah menunjukkan negatif, klinisnya bagus, ada peningkatan berat badan, itu biasanya dokternya sudah menyatakan bahwa dia sembuh.
Oh gitu. Nah itu juga kita kasih surat gitu. Surat pernyataan Surat gitu. pernyataan bahwa dia sudah sembuh. Mm-mm. Jadi kalau misalkan di pekerjaannya membutuhkan surat tersebut bisa dia kasih. Oh gitu Tuh. ya. Oke. Terus mungkin ada ini bisa kambuh lagi gitu nggak sih Kak? Kalau untuk kambuh lagi bisa. Oh gitu bisa Iya. ya. Tergantung si pasiennya sendiri. Jadi Jadi emang harus kita sendiri juga, kan resiko untuk terpapar istilah tertular itu besar sekali. Apalagi kan sekarang ada namanya TB laten, TBC laten. Jadi itu sebenarnya orang sudah terinfeksi, sudah ada bakterinya nih di paru-paru kita, cuman bakterinya nggak aktif. Oh gitu. Nah itu biasanya timbul gejala itu bisa berbulan-bulan kemudian ataupun bertahun-tahun kemudian. Biasanya itu yang kontak dalam satu rumah. Oh gitu. Nah orang rumahnya diobatin juga nggak sih Kak kalau kayak gitu? Sekarang sebenarnya sudah ada program untuk itu, namanya TPT. Tuh, terapi pencegahan tuberkulosis ada juga, tapi untuk kita belum 100% berjalan ya, karena masih keterbatasan tenaga juga, keterbatasan untuk screeningnya juga, karena terus terang pasien kita banyak. Betul. Jadi yang diutamakan adalah yang sakitnya dulu ya Kak ya. Sama profilaksis untuk anak di balita. Oh gitu. Jadi kalau satu pasien ini ada di bawahnya ada anaknya yang masih balita, ini yang wajib kita profilaksis dulu. Oh, profilaksis itu apa sih Kak? Pencegahan ya. Jadi terapi pencegahan ya. Khususnya untuk yang balita itu ya Kak. Kalau di satu rumah itu ada yang terdiagnosis TBC ya Kak ya, seperti itu. Jadi yang sudah kita jalanin yang itu dulu, untuk TPT belum semuanya. Kita baru mengerjakan beberapa aja gitu. Oke, udah jelas banget ya dari tadi dari narasumber kita, dari tanda gejala, kemudian pencegahannya seperti apa, tata laksananya gimana, obatnya apa aja, terus datang ke puskesmas dikerjain sampai didatengin ke rumahnya itu sampai didatengin ke rumah ya Kak ya. Jadi emang bener-bener kita juga ada namanya investigasi kontak sebenarnya ya. Jadi kalau sudah terdiagnosis dan tercatat di pasien kita itu TBC, pasti saya masukin ada grup WA. Wah, juga. Jadi saya bikin grup satu WA namanya satelit TB di situ. Jadi pasien-pasien kita yang istilahnya masih dalam pengobatan biasanya saya masukin di situ. Jadi untuk komunikasi kadang terpantau ya Kak. Nah, kebanyakan kan mereka juga yang udah kerja, udah apa kan pasti yang udah fase-fase lanjutan ya, banyak-banyak yang konsultasi itu banyak gitu. Jadi bisa lewat situ. Kita punya wadah di situ. Nah, dari situ kan nanti kita bisa investigasi kontak tuh 20 suspek. Istilahnya bukan suspek sih ya, 20 kontak erat gitu. Siapa aja sih sekitarnya yang kontak sama dia gitu. Oke, jadi grup WA itu adalah wadah di mana nanti bisa terpantau manfaatnya seperti itu ya Kak ya. Iya. Keren banget, ya ampun. Ketelat ya. Sebenarnya ini tapi emang bener deh, asli ini keren banget ya. Jadi seperti itu ya Kak ya, secara garis besar ya. Ini teman-teman pasti udah dijelasin, udah ngerti tanda gejalanya apa, kemudian tata laksananya seperti apa. Kalau misalkan emang butuh info yang lebih jelas lagi, misalkan ada keluarganya yang ciri-cirinya seperti itu atau tetangganya, itu boleh langsung dilaporin aja ke puskesmas ya Kak ya. Boleh. Nanti langsung diinvestigasi oleh tim yang terdebes di puskesmas gitu. Siap. Nah, tapi nih teman-teman, kalau misalkan ada yang mau ditanyain, ada yang kurang jelas, atau misalkan ada yang pengen lebih tahu lagi nih, kalian boleh tulis di kolom komentar kita di bawah sini ya, gitu. Gimana nih Kak? Sepertinya cukup ya untuk penjelasan TB hari ini ya. Nanti teman-teman kalau misalkan ada yang mau ditanyain, boleh langsung tulis ya tadi di kolom komentar. Terus boleh langsung datengin ke puskesmas, karena narasumber kita ini selalu standby, selalu ada. Jadi buat teman-teman yang masih penasaran, boleh gak kemana-mana ya. Tenang, ada waktunya jalan-jalan. Nah, gitu udah aja. boleh belum sih jalan-jalan? Waduh, boleh banget Kak, aku ikut diantar. Ya, jadi gitu aja ya Kak untuk hari ini. Terima kasih banget untuk Kak Fitri, informasinya bener-bener
mencerahkan ya. Walaupun hari ini cukup mendung, tapi dengan penjelasan yang sangat-sangat jelas, sangat rinci, jadi kita lebih tahu lagi ya apa itu TB, tanda gejala, pencegahan, dan nanti kalau masih penasaran bisa langsung datang ke sini ya gitu ya. Oke, terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Yeay.